Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia wadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puja serta puji kepada Zat yang Maha Suci, yang mana telah memberikan kepada kita beribu-ribu kenikmatan, diantaranya nikmat iman, Islam, serta nikmat kesehatan. Dengan nikmat iman dan Islam, kita bisa mengetahui atau membedakan antara yang hak dan yang batil, yang buruk dan yang baik. Dengan nikmat kesehatan, kita masih berada di pembelajaran kali ini yang insya Allah diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam semoga tercurah limpah kepada Habibana wa Nabiyana Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Supaya lebih afdolnya, mari kita buka pembelajaran kali ini dengan membacakan ta'awudz dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita bahas tentang syahadat. Apa sih syahadat itu? Nah, syahadat berasal dari kata syahida yashhadu yang artinya menyaksikan atau menyatakan. Jadi, kalimat syahadat merupakan sebuah kesaksian dan pengakuan bahwa Allah hanyalah satu-satunya yang berhak disembah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Sebagaimana firman Allah yang ada dalam surat Ali Imran ayat 18, Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia, demikian pula para malaikat yang berilmu yang menegakkan keadilan. Tidak ada Tuhan selain Dia yang maha perkasa, maha bijaksana. Nah, dalam ayat ini mengandung makna bahwa pernyataan, kesaksian, penjelasan dapat berupa ayatnya maupun perbuatannya. Adapun bukti keesaan Allah dapat kita ketahui dengan akal. Nah, syahadat merupakan rukun Islam yang pertama karena menjadi sebuah dasar iman seorang muslim. Syahadat mengandung ajaran tauhid atau keesaan Allah yang menjadi pondasi agama kita. Syahadat merupakan kunci pula masuknya agama Islam bagi seorang non-muslim. Seorang non-muslim secara syah masuk Islam karena mengucap syahadat. Tidak hanya mengucap, tetapi meyakini dengan hati, mengikuti ajaran-ajaran agama Islam, dan menjadikan pegangan hidup. Nah, setelah seseorang telah mengucap syahadat, wajib untuk dirinya melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rukun Islam, seperti sholat, zakat, saum, naik haji bila mampu. Dengan begitu, kita dituntut untuk mengetahui arti dan makna syahadat. Seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Islam dibangun atas 5 perkara, yaitu syahadah, bahwa kamu bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan kamu bersaksi Muhammad adalah Rasulullah, menegakkan sholat, membayar zakat, dan melaksanakan ibadah haji dan saum pada bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, sekarang kita masuk kepada pembagian syahadat. Syahadat itu terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama syahadat tauhid, yang kedua syahadat rasul. Kalimat asyhadu alla ilaha illallah itu adalah syahadat tauhid. Dengan mengucap kalimat ini, seseorang muslim mengakui ketauhidannya dan keesaan Allah, dan haram bagi seseorang muslim itu menyekutukannya. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Muhammad ayat 19, maka ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah, dan mohonlah ampunan atas dosa-dosamu dan atas dosa-dosa orang mukmin, laki-laki perempuan, dan Allah mengetahui tempat usaha dan tempat tinggalmu. Nah, yang kedua syahadat rasul. Syahadat rasul itu asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, yang berarti aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ini adalah jenis syahadat rasul yang disandarkan kepada Nabi Muhammad dan meyakini segala ajarannya yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, seperti meyakini hadis-hadis dan mengamalkan apa yang disunahkannya. Seperti surat Al-A'raf ayat 159 yang artinya, katakanlah Muhammad, wahai manusia, sesungguhnya aku ini utusan Allah bagimu semua. Yang memiliki kerajaan langit dan bumi, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia yang menghidupkan dan mematikan, maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, yaitu Nabi yang ummi, yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimatnya atau kitab-kitabnya. Ikutilah Dia agar kamu mendapat petunjuk.
Kandungan syahadat ini dibagi menjadi 3, yaitu pernyataan, sumpah, dan janji. Yang pertama, pernyataan. Pernyataan adalah seseorang tentang keyakinannya terhadap apa yang ia pegang dan ia wajib untuk memperjuangkan apa yang ia pegang. Nah, di sini itu kita itu harus memperjuangkan apa yang kita pegang gitu. Dan tentang keyakinan terhadap apa yang kita pegang gitu. Contohnya, ketika umat Islam sedang berperang, kita itu jangan sampai tidak turun gitu. Kita itu harus saling membantu gitu. Yang kedua, sumpah, yaitu bersumpah dan menerima segala konsekuensi yang berlaku, mengimani dan tidak menyekutukan Allah, selalu siap dan bertanggung jawab atas semua aturan dan ajaran yang berlaku dalam Islam. Sudah kita ketahui gitu, di dalam Islam itu banyak aturannya gitu. Mulai kita tidur sampai tidur kembali gitu. Contohnya, ketika kita akan sedang makan gitu. Ketika makan gitu, banyak ada aturannya juga gitu. Yang pertama, makan menggunakan tangan kanan. Yang kedua, harus duduk gitu. Dan tidak lupa membaca doanya gitu. Nah, itu. Yang ketiga ada janji gitu. Yaitu berjanji untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya, menjalankan apa yang diperintahkan, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu menjalankan apa yang diperintahkan gitu. Yaitu harus menjalankan gitu di dalam umat Islam itu. Contohnya, sudah kita ketahui gitu, kalau sholat itu wajib gitu. Nah, kita itu jangan sampai terlewatkan gitu. Satu waktu pun jangan sampai gitu. Dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita itu harus menjauhi larangan-larangannya juga gitu. Contohnya, sudah kita ketahui kalau daging babi itu haram gitu. Dan daging yang dari hewan yang bertaring itu haram gitu. Selanjutnya ada rukun syahadat. Rukun syahadat ini dibagi menjadi 2, yaitu nafi atau peniadaan dan isbat atau penetapan. Yang pertama ada nafi atau peniadaan, yaitu seluruh yang disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala tergambar jelas pada firman Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an surat Al-Ikhlas yang bunyinya, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Yang artinya, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Dialah Allah yang Maha Esa gitu. Jadi Allah itu hanya satu gitu. Tidak ada yang lain gitu. Dan tidak pula diperanakan gitu. Coba kita bayangkan gitu. Jika Allah diperanakan, ada anaknya, kalau ada anak tentu ada ibunya gitu. Nah, di situ itu ketiga Allah itu ingin membuat kekuasaan sendiri-sendiri gitu, pasti kan bakal hancur gitu. Nah, jangan sampai kita itu berpikir seperti itu. Allah itu hanya satu gitu, Maha Esa gitu. Dan Allah itu tempat meminta segala sesuatu gitu. Kalau kita gitu, ketika sedang sedih gitu, ketika sedang kekurangan, mintalah kepada Allah gitu. Tidak meminta kepada selain Allah gitu, atau togut. Yang kedua ada isbat. Isbat yaitu penetapan ibadah hanya untuk Allah semata, tidak ada sekutu baginya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surat Al-Baqarah ayat 256 yang bunyinya, la ikraha fiddin qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy fama yakfur bit-taghuti wa may yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa la fisama laha wallahu samiun alim. Yang artinya,
tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam gitu. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu, barang siapa yang ingkar kepada Togut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada puhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Nah, di sini kita jangan sampai kita menyembah kepada selain Allah atau Togut. Togut itu yaitu sesembahan selain Allah, contohnya berhala ataupun apa gitu dan yang lainnya gitu. Selanjutnya ada syarat-syarat syahadat. Secara keseluruhan, syahadat meliputi 7 syarat, yaitu 1. Ilmu. Artinya memahami maksud dan maknanya dengan ilmu atau pengetahuan, mengetahui apa yang ditetapkan dan dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Orang bersaksi dengan kalimat la ilaha illallah dan memahami dengan hatinya apa yang diikrarkan oleh lisannya. Seandainya ia mengucapkannya tetapi tidak mengerti apa maknanya, maka persaksiannya itu dianggap tidak sah. Berbeda dengan orang yang tidak berpikir, yaitu seseorang yang tidak sedang dalam keadaan sadar atau gila. Yang kedua, yakin. Wajib untuk meyakini isi kandungan dan syahadat, dan yakin kebenaran hanya milik Allah. Seandainya ia meragukannya, maka ia belum dikatakan beriman. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ulaika hum shadiqun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu. Quran Surat Al-Hujurat ayat 15. Jika ia ragu dalam syahadatnya, maka ia menjadi munafik. Yang ketiga, qabul atau penerimaan. Menerima konsekuensi apa yang disyariatkan dan ditaatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang mengucapkan syahadat namun tidak menerima dan menaatinya, maka ia musyrik kepada Allah. Yang keempat, inqiyad atau patuh. Wajib untuk kita patuh kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang kelima, ikhlas, yaitu beribadah dengan hati yang tulus, dengan niat yang bersih, tanpa paksaan atau sebab lain. Berniat ibadah hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Yang keenam, sidik atau kejujuran, yaitu melisankan syahadat dan hatinya membenarkan. Seandainya lisannya berucap tetapi hatinya membohonginya, maka ia adalah munafik atau pendusta. Yang ketujuh, mahabbah atau kecintaan. Artinya memiliki rasa cinta terhadap Allah dan Rasul dan agamanya, dan menjadikan sebuah rasa itu menjadi pondasi kekuatan iman. Konsekuensi syahadat. Sebagai seorang muslim yang beriman, haram bagi kita untuk mengikuti Allah dan wajib untuk meninggalkan kepercayaan kepada selain Allah dan segala bentuk syirik. Karena kita adalah seorang muslim yang telah bersyahadat, apalagi seorang mukallaf muslim dari lahir, maka dengan sangat wajib untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan syirik. Keenam, batal syahadat. Batal syahadat diantaranya sangat banyak sekali. 1. Ada syirik. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengampuni dosa syirik, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa selain syirik. Perbuatan syirik adalah dosa besar, seperti percaya kepada pohon, percaya kepada hal-hal yang dapat menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, menjadikan sesuatu sebagai perantara kepada Allah. Barang siapa yang menjadikan sesuatu sebagai perantara kepada Allah, maka ia batal syahadatnya. Seperti percaya bahwa ketika kita meminta doa kepada seorang, bahwa seorang itu adalah perantara untuk lebih selamat, untuk kita selamat, maka ia telah kafir, batal syahadatnya. Ketiga, membenarkan ajaran selain Islam. Barang siapa yang membenarkan ajaran selain Islam, maka ia telah menganggap bahwa ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat, meyakini ada yang lebih sempurna dari petunjuk Nabi. Barang siapa orang yang lebih menganggap lebih sempurna hukum negara di suatu daerah atau di suatu negara daripada hukum yang dibawa Nabi Muhammad SAW, maka ia batal syahadatnya. Kelima, membenci sesuatu yang datangnya dari Nabi, seperti dia membenci zakat, tapi dia mengerjakannya, maka ia batal syahadatnya. Karena dalam berbuat, maka kita harus
mencintai dan mengenal perbuatan itu kan. Yang keenam, mengolok-ngolok sesuatu yang datangnya dari Allah dan Rasul-Nya. Ketujuh, mengutamakan orang kafir dan musyrik daripada seorang muslim. Mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila ada penjelasan yang kurang jelas atau banyak kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.